1 jam sebelum pesta ulang tahun anak saya dimulai. Sebuah pesan masuk dan meruntuhkan seluruh dunia saya. Sylvia, sekretaris lama suami saya, mengirim foto. Foto pernikahan. Dia dan suami saya berdiri di pelaminan, tersenyum lebar. Di bawahnya, ia menulis satu kalimat. Mulai hari ini, sayalah Nyonya Besar Wijaya. Jangan harap Mas Rendra pulang ke rumah itu lagi. Saya menatap layar itu lama sekali. Tangan saya tidak bergetar, justru sangat tenang. Baiklah, lihat saja apa yang akan saya lakukan. Saya akan membuat mereka semua berlutut, bukan dengan air mata, tetapi dengan satu lembar kertas yang selama ini mereka anggap tidak ada. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton hari ini. Jangan lupa dukung cerita ini dengan like dan subscribe, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah-kisah yang lebih menyentuh lagi. Sekarang, mari kita mulai. Aroma kue coklat panggang memenuhi ruang tengah rumah kami sore itu. Balon warna-warni menggantung di setiap sudut. Hari itu hari yang paling dinanti oleh putra kecil saya, Bima, yang genap berusia 5 tahun. Badut sulap sudah bersiap di halaman. Meja catering penuh dengan hidangan. Para pramusaji bergerak rapi, memastikan tidak ada satu detail pun yang terlewat. Saya berdiri di depan cermin besar di kamar utama. Gaun satin krem membalut tubuh saya. Warna lembut, tetapi tetap berkelas. Rambut saya disanggul rapi. Beberapa helai sengaja dibiarkan jatuh di sisi wajah. Saya tersenyum menatap pantulan diri sendiri. Hari itu seharusnya menjadi hari yang sempurna. Lalu ponsel di meja rias berdenting, dan dunia saya berubah dalam 1 detik. Nama saya Karina Wijaya. Usia saya 38 tahun. Selama 12 tahun. Semua orang mengenal saya sebagai istri Rendra. Hanya itu, istri seorang direktur, ibu dari 1 anak. Perempuan yang katanya beruntung bisa menikahi pria sesukses suami saya. Tidak ada yang tahu yang sebenarnya. Bahkan, suami saya pun memilih lupa. Saya lahir di keluarga Wijaya. Ayah saya almarhum membangun Wijaya Group dari sebuah toko bahan bangunan kecil di Bekasi. Beliau menghabiskan seluruh hidupnya untuk perusahaan itu. Dan sebelum beliau pergi, beliau menyerahkan semuanya kepada saya. Bukan kepada paman saya, bukan kepada siapapun, kepada saya, anak tunggalnya. Saya yang menandatangani akta. Saya yang namanya tercatat di setiap lembar kepemilikan. Tetapi saya memilih diam. Saya memilih berdiri di belakang. Rendra masuk ke perusahaan itu 5 tahun setelah kami menikah. Saya yang mengangkatnya menjadi direktur operasional. Saya pikir biarlah suami saya merasa menjadi pemimpin. Biarlah dia merasa dihormati. Sebuah rumah tangga, pikir saya waktu itu, butuh seorang lelaki yang merasa berkuasa. Saya salah. Saya memberinya kursi, dan dia mengira kursi itu miliknya sejak lahir. Dulu, di tahun-tahun pertama, Rendra adalah lelaki yang lembut. Ia menggenggam tangan saya saat ayah saya dimakamkan. Ia berbisik, "Saya akan menjaga kamu dan perusahaan ayah, Rin, selamanya." Saya percaya. Perempuan mana yang tidak percaya pada suaminya sendiri? Kami tinggal di sebuah rumah besar di kawasan Pondok Indah. Rumah itu warisan ayah saya. Halamannya luas. Ada kolam kecil tempat Bima suka bermain. Dari luar, kami terlihat seperti keluarga yang sempurna. Tetapi retakan itu mulai muncul setahun belakangan. Rendra makin sering pulang larut. Bau parfum perempuan kadang menempel di kemejanya. Parfum yang bukan milik saya. Telepon yang ia angkat di kamar mandi. Senyum yang ia sembunyikan saat menatap layar ponselnya. Saya bukan perempuan bodoh. Saya tahu. Tetapi saya memilih menunggu. Bukan karena saya lemah. Karena saya ingin tahu sampai sejauh mana seorang lelaki berani melangkah ketika ia mengira istrinya tidak punya apa-apa. Sylvia masuk sebagai sekretaris Rendra 2 tahun lalu. Perempuan muda, 29 tahun, cantik, dan tahu betul cara membuat dirinya diperlukan. Saya melihat caranya menatap suami saya sejak hari pertama. Mata yang lapar, bukan pada Rendra, pada apa yang ia kira
dimiliki Rendra. Ibu mertua saya, Bu Hartini, tidak pernah benar-benar menyukai saya. Di matanya, saya hanya perempuan yang beruntung. Kamu itu cuma ibu rumah tangga, Karina, katanya suatu kali sambil menyesap teh. Semua yang kamu nikmati ini kerja keras anak saya. Jangan lupa diri. Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya tidak pernah membantah, sebab kebenaran, kalau disimpan rapat, akan menjadi senjata yang jauh lebih tajam saat dibuka. Adik ipar saya, Vanya, sama saja. Ia selalu meminjam uang dari Rendra dan selalu menatap saya seolah saya pelayan di rumah sendiri. Mbak Karina kan enak, tinggal terima jadi, katanya sambil tertawa. Gak pernah capek cari uang. Saya menyimpan semua kalimat itu, satu persatu, seperti seseorang yang mengumpulkan bukti tanpa pernah berkata bahwa ia sedang mengumpulkannya. Dan sore itu, di hari ulang tahun Bima, semua benang yang selama ini saya pegang diam-diam mulai saya tarik. Saya membuka kembali pesan dari Sylvia. Foto itu nyata. Mereka benar-benar menggelar semacam akad di sebuah villa, entah kapan, tanpa sepengetahuan saya. Wajah Rendra di foto itu sumringah. Wajah seorang lelaki yang merasa bebas. Saya meletakkan ponsel di luar. Suara Bima tertawa bersama badut sulap. Anak saya belum tahu apa-apa, dan saya bertekad. Dia tidak boleh tahu hari ini. Hari ini adalah harinya. Saya mengetik satu pesan singkat kepada Rendra. Pestanya sebentar lagi mulai. Bima menunggu ayahnya. Balasannya datang 5 menit kemudian. Dingin. Pendek. Saya tidak akan datang. Kita perlu bicara soal perceraian. Rumah itu juga. Sebaiknya kamu mulai berkemas. Saya membaca kalimat itu 2 kali. Bukan untuk memastikan, tetapi untuk mengingatnya. Suami saya dengan ringan menyuruh saya berkemas dari rumah yang merupakan warisan ayah saya sendiri. Saya menyimpan tangkapan layar itu. Lalu saya kembali ke pesta, tersenyum, dan menyalakan lilin di kue ulang tahun Bima, seolah tidak ada yang terjadi. Malam itu, setelah Bima tidur, telepon saya berdering. Bu Hartini, ibu mertua saya, Karina. Suaranya tajam. Saya dengar kamu masih ngotot tinggal di rumah itu. Sadar diri sedikit. Kamu itu cuma numpang selama ini. Rendra sudah punya pilihan. Sylvia, perempuan yang tahu cara mengurus suami. Kamu cuma bisa diam. Saya menarik napas pelan. Bu, apa ibu yakin tahu siapa pemilik rumah ini? Ia tertawa sinis. Sudah jelas anak saya yang membeli semuanya. Jangan mengarang cerita untuk membela diri. Saya tidak menjawab. Saya hanya berkata, terima kasih sudah menelpon. Bu, saya catat semua yang ibu katakan. Lalu saya tutup teleponnya. Mereka mengira diam saya adalah kekalahan, padahal diam saya adalah persiapan. Keesokan paginya, Sylvia datang ke rumah. Ia datang tanpa diundang, mengenakan gaun merah menyala yang potongannya terlalu berlebihan untuk pukul 10 pagi. Ia berdiri di depan pintu, menatap rumah itu seperti seorang ratu yang baru pulang ke istananya. Saya datang untuk minta kunci, katanya, mengangkat dagu. Mas Rendra bilang, saya boleh mulai menata ulang rumah ini. Selera kamu kuno, Mbak. Sudah waktunya diganti. Mbak Yuni, asisten rumah tangga yang sudah ikut keluarga saya sejak ayah saya masih hidup, berdiri di belakang saya. Saya bisa merasakan tangannya mengepal menahan marah. Saya menatap Sylvia tenang. Kunci rumah ini hanya diserahkan oleh pemiliknya, dan pemiliknya belum memberikan izin apapun. Sylvia tersenyum mengejek. Pemiliknya suami saya, dan suami saya sudah memberi izin. Saya tidak membantah. Membantah hanya membuang energi pada orang yang sudah terlanjur yakin pada kebohongannya. Saya hanya berkata, silakan keluar dari halaman saya sebelum saya panggil satpam. Ia pergi dengan wajah merah. Tetapi sebelum naik ke mobil, ia berbalik. Nikmati hari-hari terakhirmu di sini. Mbak Karina, sebentar lagi semua ini jadi milikku. Saya menutup pintu, lalu saya mengambil ponsel dan menelpon satu orang yang sudah lama menunggu telepon saya. Pak Gunawan, notaris keluarga kami, Pakistan, kata saya pelan.
Sepertinya sudah waktunya kita membuka berkas itu. Di seberang, Pak Gunawan terdiam sejenak. Lalu ia menjawab, "Saya sudah menyiapkannya sejak ayah ibu masih ada." "Kapan ibu ingin saya datang?" "Belum sekarang," kata saya. "Saya ingin melihat seberapa jauh mereka berani melangkah dulu." 3 hari kemudian, mereka melangkah jauh sekali. Bendahara yayasan menelpon saya pagi itu. Suaranya gemetar. Yayasan itu didirikan ayah saya, menyalurkan beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Namanya Yayasan Pendidikan Wijaya, dan dananya dikelola dari deposito atas nama almarhum ayah saya. "Bu Karina," kata bendahara itu, "Pak Rendra mencairkan sebagian besar dana beasiswa. Katanya untuk kebutuhan mendesak perusahaan. Tetapi saya merasa ada yang tidak beres. Dana itu kan untuk anak-anak." Darah saya terasa dingin. Bukan karena terkejut, karena marah yang sangat tenang. Rendra berani menyentuh dana pendidikan anak-anak panti. Dana yang ayah saya sisihkan dengan air mata. Untuk apa? Saya tahu jawabannya. Untuk membeli kemewahan bagi perempuan yang menyebut dirinya nyonya besar. "Tahan dulu pencairan yang tersisa," kata saya. "Dan kirimkan semua catatan transaksinya ke email saya. Lengkap. Dengan tanggal dan tanda tangan." "Baik, Bu." Saya menutup telepon. Lalu, saya membuka laci meja kerja ayah saya yang sudah lama tidak saya buka. Di dalamnya ada map coklat tua, akta-akta, surat-surat kepemilikan, semua atas satu nama saya. Saya menatap map itu lama. Senjata saya tidak pernah hilang. Saya hanya menyimpannya, menunggu hari ketika mereka cukup serakah untuk menggali kubur mereka sendiri. Sore itu, Sylvia mengunggah foto di akun media sosialnya. Sebuah cincin berlian besar di jarinya. Captionnya membuat ribuan orang berkomentar. "Akhirnya jadi Nyonya Besar Wijaya. Terima kasih. Sayang, sudah memberi yang terbaik." Di kolom komentar, Vanya, adik ipar saya, menulis, "Selamat ya, Kak. Akhirnya keluarga punya nyonya yang pantas." Saya membaca semuanya tanpa berkedip. Mereka berpesta di atas nama keluarga saya, nama ayah saya, dan mereka mengira saya tidak akan melawan. Karena selama 12 tahun, saya tidak pernah melawan. Tetapi diam dan tidak berdaya adalah dua hal yang sangat berbeda. Mereka tidak pernah tahu bedanya. Malam itu, Mbak Yuni masuk ke ruang kerja membawa secangkir teh hangat. Ia meletakkannya di meja, lalu berkata pelan, "Bu, maaf, saya lancang. Tapi sampai kapan Ibu mau diam? Mereka sudah keterlaluan." Saya tersenyum kecil. "Sebentar lagi, Mbak. Kapal mereka sedang berlayar paling kencang. Saya hanya menunggu mereka cukup jauh dari pelabuhan, supaya ketika ombaknya datang, tidak ada lagi tempat untuk berlindung." Mbak Yuni menatap saya, lalu mengangguk perlahan. Ada air mata di matanya. Air mata seseorang yang sudah mengenal saya sejak saya kecil. Dan tahu betul siapa perempuan yang sedang mereka remehkan ini. 3 hari berikutnya, pukulan terakhir mereka datang. Dan justru pukulan itulah yang menjadi awal kehancuran mereka. Seorang staf legal perusahaan menelpon saya. Suaranya ragu. "Bu Karina, ada dokumen yang aneh. Pak Rendra meminta kami memproses pengalihan beberapa aset perusahaan. Surat pengalihannya mencantumkan tanda tangan Ibu. Tetapi saya merasa Ibu tidak pernah menandatangani apapun belakangan ini." Jantung saya berdetak tenang. "Kirimkan dokumen itu ke saya sekarang juga." 5 menit kemudian, dokumen itu masuk. Saya membukanya. Di halaman terakhir, ada tanda tangan saya. Tanda tangan yang dipalsukan. Rapi, tetapi bukan tangan saya. Rendra atau Sylvia atau keduanya telah memalsukan tanda tangan saya untuk mengalihkan aset perusahaan ke nama Sylvia. Saya menyandarkan punggung ke kursi. Lalu, untuk pertama kalinya dalam berhari-hari, saya tersenyum lebar. Mereka baru saja melakukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Perselingkuhan bisa diperdebatkan. Tetapi pemalsuan tanda tangan dan penggelapan dana yayasan adalah kejahatan. Hitam di atas putih. Dan kebetulan sekali, semua aset yang mereka coba curi itu sejak awal tidak pernah menjadi milik Rendra. Saya mengangkat telepon. "Pak Gunawan, sekarang waktunya. Siapkan semuanya.
Saya ingin rapat pemegang saham digelar minggu depan. Undang seluruh dewan direksi. Dan tolong, undang juga ibu mertua saya. Saya ingin beliau hadir. Akan saya urus, Bu. Jawab Pak Gunawan. Saya bisa mendengar senyum tipis di suaranya. Sudah lama saya menunggu hari ini. Saya menutup telepon, lalu menatap foto ayah saya di dinding. Maaf, Ayah. Baru sekarang saya membuka apa yang ayah titipkan. Saya ingin memastikan mereka benar-benar pantas menerimanya. Sebelum hari rapat itu tiba, ada banyak hal yang harus saya siapkan. Dengan teliti, seperti ayah saya dulu mengajari saya membaca neraca. Sementara saya bergerak diam-diam, Rendra justru bergerak terang-terangan. Ia mulai menemui satu persatu anggota dewan direksi. Mencoba meyakinkan mereka untuk berada di pihaknya. Ia berkata bahwa saya sedang tidak stabil, bahwa perceraian membuat saya emosional, bahwa sebaiknya perusahaan tetap berada di tangannya demi kestabilan. Beberapa direksi menelpon saya, ragu, menyampaikan apa yang Rendra katakan. Saya hanya menjawab, tenang, datanglah ke rapat minggu depan. Saya tidak akan meminta kalian percaya pada kata-kata saya. Saya hanya akan menunjukkan dokumen. Setelah itu, kalian sendiri yang menilai. Saya tidak perlu memohon dukungan. Kebenaran tidak butuh kampanye. Ia hanya butuh dibuka pada waktu yang tepat, di depan orang yang tepat. Lalu, saya mulai mengunci pintu-pintu, satu persatu, tanpa suara. Saya menghubungi bank tempat perusahaan menyimpan rekening operasional. Sebagai pemegang saham mayoritas dan penanda tangan utama, saya meminta agar setiap transaksi besar memerlukan persetujuan dengan tanda tangan saya, tanpa sepengetahuan Rendra. Aliran uang yang selama ini ia kira ia kuasai, kini berhenti di meja saya. Saya juga meminta tim legal diam-diam mengamankan seluruh arsip asli perusahaan. Akta pendirian, sertifikat aset, surat-surat penting. Semua saya pindahkan ke brankas yang hanya saya yang punya kuncinya. Sebab saya tahu orang yang putus asa bisa berusaha menghilangkan bukti. Dan saya tidak akan memberi mereka kesempatan itu. Setiap malam, saya menyusun semuanya seperti permainan catur yang sudah lama saya rancang. Bidak demi bidak, tanpa terburu-buru. Sampai saya yakin. Ketika papan itu akhirnya dibuka, tidak ada satu langkah pun yang tersisa bagi mereka. Saya menghabiskan 2 malam penuh di ruang kerja bersama Pak Gunawan dan seorang auditor independen. Kami membuka kembali seluruh struktur kepemilikan Wijaya Group, lapis demi lapis. Dan setiap lembar yang kami buka mengatakan hal yang sama. Seluruh saham mayoritas perusahaan tercatat atas nama saya. Rumah di Pondok Indah, atas nama saya. Villa, tempat Rendra dan Selvia menggelar pesta palsu mereka. Ternyata juga aset perusahaan atas nama saya. Bahkan mobil yang Rendra pakai setiap hari terdaftar sebagai inventaris perusahaan. Rendra, selama bertahun-tahun, hidup di dalam kerajaan yang ia kira miliknya. Padahal ia hanya seorang tamu yang saya izinkan tinggal. Auditor itu menunjuk satu kolom di layar. Bu, transaksi pencairan dana yayasan ini semuanya melewati otorisasi Pak Rendra. Ada tanda tangannya dan ini. Ia menggeser layar. Surat pengalihan aset dengan tanda tangan ibu yang dipalsukan. Dua-duanya pelanggaran serius. Yang satu penggelapan, yang satu pemalsuan dokumen. Saya mengangguk pelan. Cetak semuanya. Rangkap 3. 1 untuk saya, 1 untuk Pak Gunawan, 1 untuk arsip yang akan kita buka di depan banyak orang nanti. Pak Gunawan menatap saya. Ibu yakin ingin ibu mertua ibu hadir? Itu akan sangat menyakitkan untuk beliau. Saya terdiam sejenak. Beliau sudah memilih sisi. Pakistan. Beliau menelpon saya, menyebut saya cuma numpang di rumah saya sendiri. Beliau perlu melihat dengan matanya sendiri siapa yang sebenarnya numpang selama ini. Malam itu sebelum tidur, saya menengok kamar Bima. Anak saya tidur pulas, memeluk boneka beruang yang saya berikan saat ulang tahunnya. Ia bertanya pagi tadi, Bunda, kenapa ayah nggak pulang-pulang? Saya hanya membelai rambutnya. Ayah sedang sibuk, sayang. Tetapi Bunda di sini. Bunda akan selalu di sini.
Saya tidak ingin Bima tumbuh dengan kebencian, tetapi saya juga tidak ingin ia tumbuh melihat ibunya diinjak tanpa melawan. Suatu hari nanti, ketika ia cukup besar, saya ingin ia tahu bahwa ibunya bukan perempuan yang menyerah. Ibunya hanya memilih waktu yang tepat. Sementara itu, di luar sana, Rendra dan Sylvia makin lupa diri. Mereka mulai memamerkan rencana mereka secara terbuka. Sylvia memesan renovasi besar untuk rumah Pondok Indah melalui kontraktor, tanpa pernah tahu bahwa setiap surat pemesanan itu justru menjadi bukti tambahan tentang seberapa jauh mereka mengira bisa mengambil apa yang bukan milik mereka. Rendra mengirim pesan terakhir kepada saya 3 hari sebelum rapat. Saya sudah bicara dengan pengacara. Kamu akan dapat bagian yang wajar dalam perceraian ini. Jangan membuat semuanya sulit. Karina, kamu tahu, kamu tidak akan menang melawan saya. Saya membaca pesan itu, lalu menyimpannya bersama yang lain. Saya tidak membalas, sebab jawaban saya tidak akan datang dalam bentuk pesan. Jawaban saya akan datang di sebuah ruangan penuh orang, dalam bentuk dokumen yang tidak bisa dibantah. Fania menelepon 2 hari sebelumnya. Nadanya meremehkan. Mbak, dengar-dengar Mbak masih ngotot ya? Udah deh, terima aja. Kakak saya udah punya Sylvia sekarang. Mbak mau ngelawan pakai apa? Mbak kan cuma ibu rumah tangga. Kalimat itu, kalimat yang sama yang sudah saya dengar puluhan kali selama 12 tahun. Cuma ibu rumah tangga. Saya menjawab pelan. Vania, datanglah ke rapat minggu depan. Bawa ibumu. Saya rasa kalian perlu mendengar sesuatu yang penting. Rapat apa? Tanyanya bingung. Rapat tentang masa depan keluarga ini, kata saya. Datang saja, jangan sampai ketinggalan. Lalu, saya tutup telepon. Saya tahu mereka akan datang, karena orang serakah selalu datang jika mereka mengira akan ada sesuatu yang bisa diambil. 2 hari sebelum rapat, ada satu kejadian lagi yang seharusnya menyakiti saya, tetapi justru membuat tekad saya makin bulat. Saya sedang berada di sebuah kafe, menemani seorang teman lama. Tiba-tiba, Sylvia masuk bersama 2 orang temannya, tertawa keras, mengenakan perhiasan yang berkilau di mana-mana. Ketika ia melihat saya, ia sengaja menghampiri meja saya. Wah, masih sempat nongkrong ya, Mbak, katanya. Dengan suara yang dibuat-buat agar terdengar oleh seluruh kafe. Padahal sebentar lagi nggak punya rumah. Kasihan deh, mau saya kasih kerja jadi pengasuh nggak? Lumayan. Biar tetap bisa lihat anakmu di rumah saya nanti. Teman-temannya tertawa. Beberapa pengunjung menoleh. Teman saya di seberang meja mengepalkan tangan, hampir berdiri. Tetapi saya menahannya pelan. Saya menatap Sylvia, tenang, dan tersenyum. Terima kasih tawarannya, tetapi saya rasa dalam waktu dekat. Kamulah yang akan mencari pekerjaan baru. Simpan saja tawaran itu untuk dirimu sendiri. Senyumnya memudar sedikit, bingung dengan ketenangan saya. Ia mengira saya hanya sedang berpura-pura kuat. Ia tidak tahu bahwa setiap kalimat sombongnya hari itu hanyalah satu paku lagi yang ia tancapkan ke peti matinya sendiri. Ia berlalu dengan dagu terangkat, merasa menang. Dan saya melanjutkan teh saya tanpa terganggu. Sebab orang yang tahu kartunya akan menang. Tidak perlu repot membalas gertakan di meja yang salah. Tetapi ada satu hal lagi yang harus saya pastikan. Sylvia, dalam keangkuhannya, telah meninggalkan jejak yang lebih dalam daripada yang ia sadari. Mbak Yuni datang kepada saya suatu pagi, membawa ponselnya. Wajahnya pucat. Bu, maaf. Saya tidak sengaja merekam ini. Waktu Sylvia datang minta kunci kemarin, dia bicara di telepon di halaman. Saya merekamnya. Saya mengambil ponsel itu. Saya tekan tombol putar. Lalu, suara Sylvia mengisi ruangan, manja dan penuh kemenangan. Iya, Mas, tinggal sebentar lagi. Begitu surat pengalihan beres. Semua aset Wijaya jadi atas nama aku. Si Karina itu bakal keluar dengan tangan kosong. Dia kan cuma ibu rumah tangga. Mas, mana ngerti dia soal beginian? Lalu terdengar suara Rendra membalas dari seberang. Tenang aja, sayang.
Karina itu lemah. Dia nggak pernah ngerti perusahaan. 12 tahun dia cuma diam di rumah. Aku yang ngurus semuanya. Sylvia tertawa. Makanya aku sayang banget sama kamu. Mas, kamu tambang emasku. Begitu semua beres, kita liburan ke Eropa. Pakai uang yayasan tua itu sekalian. Nggak ada yang bakal tahu. Rekaman itu berakhir. Ruangan terasa hening sesaat. Saya menatap Mbak Yuni, lalu tersenyum. Mbak, kamu baru saja memberikan saya sesuatu yang lebih berharga dari emas. Simpan ponsel ini baik-baik. Jangan hapus apapun. Saya tidak marah. Aneh sekali. Saya justru merasa tenang. Setiap kata yang mereka ucapkan dengan begitu yakin, kini menjadi tali yang akan mengikat mereka sendiri. Saya tidak perlu menghancurkan tangan saya sendiri untuk membalas. Saya hanya perlu membiarkan keserakahan mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Dan mereka, dengan setiap langkahnya, melakukannya dengan sempurna. Malam sebelum rapat, saya hampir tidak tidur, bukan karena gugup, karena saya memutar ulang 12 tahun di kepala saya. Semua penghinaan kecil, semua tatapan merendahkan, semua kalimat cuma ibu rumah tangga yang mereka lemparkan. Mengira itu menyakiti saya. Mereka tidak pernah tahu bahwa setiap kali mereka merendahkan saya, mereka sedang berbicara kepada pemilik dari segala sesuatu yang mereka banggakan. Saya bangun pagi-pagi sekali. Saya kenakan setelan kerja berwarna gelap, bukan gaun, bukan satin. Setelan seorang perempuan yang akan masuk ke ruangannya sendiri untuk pertama kalinya sebagai dirinya yang sebenarnya. Saya menatap cermin. Kali ini tidak ada senyum pura-pura, hanya ketenangan seseorang yang sudah menunggu sangat lama dan tahu bahwa penantiannya akan berakhir hari ini. Bima berlari memeluk kaki saya sebelum saya berangkat. Bunda cantik, katanya. Saya berlutut, mencium keningnya. Hari ini Bunda harus menyelesaikan sesuatu yang penting. Sayang, supaya nanti dunia kita aman. Hanya kita berdua. Lalu saya melangkah keluar. Mbak Yuni membukakan pintu mobil, dan saya pergi menuju kantor pusat Wijaya Group. Gedung yang dibangun oleh ayah saya. Gedung yang setiap batu batanya saya kenal. Ada satu kenangan yang terus kembali kepada saya di malam-malam terakhir itu. Sebuah malam, beberapa bulan sebelum semuanya pecah, ketika Rendra mengadakan jamuan makan di rumah untuk para rekan bisnisnya. Malam itu, di depan 10 tamu, salah seorang rekan bertanya kepada saya, "Bu Karina, apa kesibukan Anda sehari-hari?" Sebelum saya sempat menjawab, Rendra tertawa dan menyela. "Istri saya, dia di rumah saja, mengurus anak. Untung saya yang kerja keras, jadi dia bisa hidup enak begini." Para tamu tertawa sopan. Saya hanya tersenyum dan mengisi gelas-gelas mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa perempuan yang sedang menuangkan teh itu adalah pemilik dari gedung tempat mereka semua bekerja keesokan harinya. Saya menyimpan malam itu juga, bukan dengan dendam, dengan kesabaran, sebab saya tahu suatu hari kebenaran akan berbicara jauh lebih keras daripada bantahan apapun yang bisa saya ucapkan malam itu. Dan ada satu hal lagi yang tidak bisa saya maafkan. Bukan perselingkuhan, bukan penghinaan, tetapi caranya memperlakukan Bima di hari ulang tahun yang hancur itu. Rendra tidak hanya menolak datang, ia bahkan tidak menelpon untuk mengucapkan selamat kepada anaknya sendiri. Bima menunggu di dekat jendela sepanjang sore, menanyakan ayahnya berulang kali, "Ayah lupa ulang tahun Bima ya, Bunda?" Saya membelai kepalanya, menahan agar suara saya tidak retak. "Ayah sedang sibuk, sayang." Tetapi lihat, semua teman-teman Bima datang. "Bunda di sini, kita rayakan bersama-sama, ya." Anak saya mengangguk, tetapi matanya tetap sesekali melirik ke pintu. Dan di saat itulah, di dalam hati saya, sesuatu yang dulu masih ragu, kini menjadi sekeras baja. Seorang lelaki bisa mengkhianati istrinya, dan mungkin istri itu bisa belajar memaafkan. Tetapi seorang lelaki yang melukai anaknya sendiri demi seorang perempuan asing tidak pantas mendapatkan apapun dari saya. Saya mengusap air mata yang hampir jatuh, lalu kembali tersenyum
untuk Bima. Karena hari itu adalah harinya, dan saya tidak akan membiarkan kebusukan ayahnya merusak satu-satunya hal murni yang saya miliki. Itulah yang membuat saya, di hari rapat, tidak merasakan sedikit pun keraguan. Ruang rapat utama Wijaya Group berada di lantai paling atas gedung. Meja panjang dari kayu jati, kursi-kursi kulit, dan jendela kaca yang menghadap ke seluruh kota. Ayah saya dulu menyebut ruangan ini jantung perusahaan. Ketika saya masuk, ruangan sudah hampir penuh. Seluruh dewan direksi hadir, para pemegang saham minoritas, auditor, dan di salah satu sisi duduk Rendra dengan setelan mahal dan dagu terangkat. Di sampingnya Selvia, mengenakan gaun yang sekali lagi terlalu mencolok untuk sebuah rapat resmi. Di sudut lain, duduk Bu Hartini dan Fania. Ibu mertua saya menatap saya dengan tatapan dingin, seolah saya datang untuk memohon belas kasihan. Rendra tersenyum sinis melihat saya masuk. Karina, saya tidak menyangka kamu nekat datang ke rapat ini. Kamu tidak punya tempat di sini. Saya tidak menjawabnya. Saya berjalan tenang ke ujung meja, ke kursi yang selama ini selalu kosong di setiap rapat. Kursi kepala. Lalu, saya duduk. Selvia tertawa kecil. Mbak, itu kursi pimpinan. Kamu salah tempat. Memalukan sekali. Saya menatapnya. Lalu menatap seluruh ruangan. Saya duduk tepat di tempat yang seharusnya. Pak Gunawan, silahkan. Pak Gunawan berdiri. Ia membuka map coklat tebal, lalu membagikan salinan dokumen kepada setiap orang di ruangan itu. Selamat pagi, saya notaris keluarga Wijaya. Hari ini saya diminta untuk menyampaikan struktur kepemilikan resmi Wijaya Group. Sesuai akta yang ditandatangani oleh almarhum pendiri perusahaan ini, suasana mulai berubah. Rendra meraih salinan dokumen itu, dan saya melihat wajahnya perlahan memucat. Pak Gunawan melanjutkan dengan tenang. Pemegang saham mayoritas Wijaya Group sebesar 75% adalah Ibu Karina Wijaya. Beliau juga pemilik sah rumah di Pondok Indah, villa di Puncak, serta seluruh aset utama yang selama ini dikelola perusahaan. Pak Rendra tercatat sebagai Direktur Operasional, sebuah jabatan yang diberikan dan dapat dicabut oleh pemegang saham mayoritas. Ruangan hening total. Lalu, suara berbisik mulai menyebar. Selvia menoleh ke Rendra. Suaranya mulai bergetar. Mas, apa maksudnya ini? Katanya, semua punya kamu. Rendra tidak menjawab. Tangannya gemetar memegang dokumen. Saya berdiri. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun. Saya berbicara di ruangan ini dengan suara saya sendiri, tanpa menahan apapun. Selama 12 tahun, kata saya. Kalian semua mengenal saya sebagai istri yang diam, ibu rumah tangga, perempuan yang katanya hanya menumpang kemewahan. Saya membiarkan kalian percaya begitu, karena ayah saya mengajari saya satu hal, bahwa kekuasaan yang sesungguhnya tidak perlu berteriak. Saya menatap Rendra. Kamu masuk ke perusahaan ini karena saya yang membukakan pintunya. Kamu duduk di kursi direktur karena saya yang menariknya untukmu. Dan kamu mengira itu semua milikmu. Lalu saya berbalik ke layar besar di dinding. Tetapi mari kita bicara tentang hal yang lebih serius daripada perselingkuhan. Saya mengangguk pada auditor. Ia menampilkan dokumen di layar. Ini adalah catatan pencairan dana Yayasan Pendidikan Wijaya. Dana beasiswa untuk anak-anak kurang mampu yang didirikan ayah saya. Dalam 2 minggu terakhir, dana ini dicairkan secara tidak sah dengan otorisasi atas nama Pak Rendra. Jumlahnya lebih dari 2 miliar rupiah. Wajah Bu Hartini berubah. Rendra, kamu mengambil uang anak-anak yatim. Rendra tergagap. Bu, itu cuma pinjaman sementara. Dan ini, saya melanjutkan. Dingin adalah surat pengalihan aset perusahaan kepada Ibu Selvia dengan tanda tangan saya. Tanda tangan yang dipalsukan. Saya tidak pernah menandatangani dokumen ini. Auditor kami sudah memverifikasinya. Saya menatap Selvia. Kamu menyebut dirimu Nyonya Besar Wijaya. Kamu mengunggahnya di media sosial. Kamu datang ke rumah saya meminta kunci, padahal kamu sedang berdiri di atas tanah yang setiap jengkalnya adalah milik saya. Selvia berdiri, panik. Aku nggak tahu apa-apa. Semua ini
ide Rendra. Dia yang bilang semua bakal jadi punya kita. Rendra menoleh padanya, marah. Diameter. Sylvia, diam, kenapa? Sylvia balas berteriak. Kamu bilang kamu pemilik perusahaan. Kamu bohong sama aku. Saya membiarkan mereka. Saya hanya berdiri, menyaksikan dua orang yang tadinya begitu yakin, kini saling menyalahkan di depan seluruh dewan direksi. Keserakahan mereka, seperti yang saya duga, menghancurkan mereka dari dalam. Lalu, saya mengangkat ponsel Mbak Yuni. Sebelum kita selesai, ada satu hal lagi yang ingin saya perdengarkan. Saya tekan tombol putar. Suara Sylvia memenuhi ruangan. Begitu surat pengalihan beres, semua aset Wijaya jadi atas nama aku. Si Karina itu bakal keluar dengan tangan kosong. Lalu, suara Rendra. Karina itu lemah. 12 tahun dia cuma diam di rumah. Lalu, suara Sylvia lagi. Kamu tambang emasku. Mas, pakai uang yayasan tua itu sekalian. Gak ada yang bakal tahu. Rekaman berhenti. Ruangan benar-benar sunyi. Bu Hartini menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh. Fania menunduk. Tidak berani menatap siapapun. Saya menutup ponsel itu. Sebagai pemegang saham mayoritas. Dengan ini, saya mencabut jabatan Rendra sebagai direktur operasional. Efektif hari ini. Seluruh akses keuangannya dibekukan. Pak Gunawan dan tim legal kami akan menempuh jalur hukum atas pemalsuan dokumen dan penggelapan dana yayasan. Saya menatap Rendra, yang kini terduduk lemas. Kamu menyuruh saya berkemas dari rumah saya sendiri. Sekarang, kamulah yang harus mengemasi barangmu. Kamu punya waktu 3 hari untuk keluar dari rumah Pondok Indah. Lalu, saya menatap Sylvia dan kamu, Nyonya besar. Cincin yang kamu pamerkan itu dibeli dengan uang anak-anak yatim. Saya harap kamu bisa tidur nyenyak dengannya. Sylvia menangis. Tetapi tidak ada satupun orang di ruangan itu yang menatapnya dengan iba. Saya mengambil tas saya, lalu berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, saya berhenti di samping Bu Hartini. Bu, kata saya pelan, Ibu pernah menelpon saya dan berkata, saya cuma numpang di rumah ini. Saya tidak marah, Bu. Saya hanya ingin Ibu tahu sekarang siapa yang sebenarnya menumpang selama ini. Bu Hartini tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, menangis dalam diam. Saya keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak. Di belakang saya, kerajaan yang mereka kira mereka kuasai runtuh dalam hitungan menit. Bukan karena saya menghancurkannya, tetapi karena mereka membangunnya di atas kebohongan. Dan kebohongan tidak pernah punya pondasi. Hari-hari setelah rapat itu berjalan cepat, seperti air bah yang akhirnya menemukan jalannya. 3 hari setelah rapat, Rendra benar-benar harus mengosongkan rumah Pondok Indah. Saya tidak datang menyaksikannya. Saya tidak perlu. Mbak Yuni yang menceritakannya kepada saya. Rendra mengemasi barang-barangnya ke dalam beberapa koper. Wajahnya kosong, seperti seseorang yang baru terbangun dari mimpi panjang dan menyadari bahwa istananya tidak pernah ada. Sylvia tidak ikut membantunya. Justru sebaliknya. Begitu kabar tersebar bahwa Rendra bukan pemilik apapun, bahwa ia kini menghadapi tuntutan hukum dan tidak punya akses ke uang sepeser pun, Sylvia menghilang. Perempuan yang menyebut dirinya Nyonya besar itu, yang mengaku begitu mencintai Rendra, mengemasi barangnya sendiri dan pergi bersama pria lain. Seorang pengusaha tua, kabarnya, yang ia temui entah di mana. Sebab Sylvia tidak pernah mencintai Rendra. Ia mencintai apa yang ia kira dimiliki Rendra. Dan ketika kerajaan itu ternyata bukan milik Rendra, cintanya menguap dalam semalam. Rendra menghadapi proses hukum atas pemalsuan tanda tangan dan penggelapan dana yayasan. Pengacara terbaik pun sulit membela seseorang ketika ada rekaman suara, dokumen audit, dan tanda tangan palsu yang semuanya menumpuk menjadi satu. Ia tidak masuk penjara untuk waktu yang lama. Sebab saya, demi nama baik keluarga dan demi Bima, memilih penyelesaian tertentu. Tetapi reputasinya hancur di dunia bisnis yang dulu menghormatinya. Namanya kini hanya disebut dengan tatapan iba dan pisik-pisik. Dana Yayasan Pendidikan Wijaya
saya kembalikan sepenuhnya. Saya bahkan menambah jumlahnya. Anak-anak yang hampir kehilangan beasiswa mereka tetap bisa sekolah. Saya melakukannya bukan untuk siapapun. Saya melakukannya untuk ayah saya yang menyisihkan uang itu dengan cinta dan untuk diri saya sendiri, yang ingin membuktikan bahwa diam saya selama ini bukan kelemahan, melainkan penjagaan. Bu Hartini datang ke rumah saya seminggu kemudian, tanpa Vania, tanpa keangkuhan. Ia berdiri di depan pintu. Perempuan tua yang dulu begitu yakin merendahkan saya, kini terlihat rapuh. Karina, suaranya gemetar. Ibu datang untuk minta maaf. Ibu salah menilai kamu selama ini. Ibu sudah membela orang yang salah. Saya menatapnya lama. Lalu, saya mempersilakannya masuk. Saya membuatkan teh. Sama seperti yang dulu selalu saya lakukan untuknya. Bu, kata saya pelan. Saya tidak pernah membenci ibu. Saya hanya lelah dianggap tidak ada. Saya, istri dari anak ibu. Saya, ibu dari cucu ibu. Yang saya inginkan selama ini hanya dihormati sebagai manusia, bukan dianggap pelayan yang beruntung. Bu Hartini menangis. Ibu menyesal. Nak, ibu benar-benar menyesal. Saya tidak menghukumnya. Hidup, menurut saya. Sudah cukup menghukum mereka yang memilih sisi yang salah. Saya hanya berkata, Bima masih cucu ibu. Ibu boleh datang menengoknya kapanpun. Tetapi soal Rendra, itu sudah selesai. Saya tidak akan kembali. Bu Hartini mengangguk, menghapus air matanya. Dan untuk pertama kalinya, dalam 12 tahun, ia menatap saya bukan dengan tatapan merendahkan, melainkan dengan tatapan seseorang yang akhirnya melihat siapa saya sebenarnya. Vania, adik ipar yang dulu selalu menyebut saya cuma ibu rumah tangga, tidak pernah berani menatap mata saya lagi. Pinjaman-pinjaman yang dulu ia minta dari Rendra, kini tidak ada lagi sumbernya. Ia harus belajar bekerja untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saya dengar ia kini bekerja di sebuah toko. Saya tidak merasa senang mendengarnya. Saya juga tidak merasa sedih. Itu hanya konsekuensi yang wajar dari pilihan-pilihan yang ia buat sendiri. Perceraian saya dengan Rendra selesai dengan cepat. Tentu saja, tidak ada yang bisa ia perebutkan, sebab tidak ada satupun yang pernah menjadi miliknya. Ia keluar dari pernikahan itu sama seperti ia masuk, sebagai seorang lelaki tanpa apa-apa, kecuali kali ini, tanpa pula kehormatan. Salah satu hal pertama yang saya lakukan setelah semuanya selesai adalah membenahi Yayasan Pendidikan Wijaya. Saya mengangkat pengurus baru yang jujur, membuat sistem audit yang ketat, dan memastikan tidak ada 1 rupiah pun yang bisa lagi disentuh oleh tangan yang salah. Saya mengundang anak-anak penerima beasiswa ke kantor, mendengar cerita mereka, melihat mata mereka berbinar saat bercerita tentang cita-cita. Di antara mereka ada seorang gadis kecil yang ingin menjadi dokter. Saat ia bercerita, saya teringat diri saya dulu, gadis kecil yang duduk di pangkuan ayah, mendengar beliau bercerita tentang mimpinya membangun sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Di hari itu, saya tahu, saya tidak hanya menyelamatkan sebuah perusahaan. Saya menyelamatkan apa yang membuat ayah saya bangga. Saya juga menyiapkan masa depan Bima dengan hati-hati. Bukan dengan mewariskan kemewahan, tetapi dengan memastikan ia tumbuh memahami nilai dari apa yang ia miliki. Suatu hari nanti, ketika ia cukup besar, saya akan menceritakan semuanya. Bukan untuk membuatnya membenci ayahnya, tetapi agar ia belajar satu hal yang tidak diajarkan di sekolah manapun, bahwa harga diri tidak bisa dibeli dan kesetiaan tidak bisa ditukar. Beberapa bulan kemudian, saya mulai memimpin Wijaya Group secara terbuka. Saya duduk di kursi kepala di setiap rapat, dengan nama saya sendiri, dengan suara saya sendiri. Para direksi yang dulu mengira saya hanya istri direktur, kini menyebut saya dengan rasa hormat yang sesungguhnya. Anehnya, perusahaan justru berkembang lebih baik. Mungkin karena untuk pertama kalinya, ia dipimpin oleh seseorang yang benar-benar mencintainya, bukan oleh seseorang yang hanya ingin memerasnya. Suatu sore, saya pulang lebih awal. Bima berlari menyambut saya di halaman, tertawa, memeluk kaki saya. Mbak Yuni menyiapkan makan malam sederhana, ikan goreng,
sayur asem, sambal terasi. Bukan hidangan mewah seperti di pesta-pesta dulu, tetapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa benar-benar tenang. Tidak ada lagi parfum asing di kemeja. Tidak ada lagi telepon yang disembunyikan. Tidak ada lagi tatapan merendahkan di meja makan. Yang ada hanya saya, anak saya, dan rumah yang akhirnya benar-benar terasa seperti rumah. Saya menatap foto ayah saya yang tergantung di ruang keluarga. Dalam hati, saya berbisik, "Sudah selesai, Ayah. Saya menjaga semuanya, dan saya menjaga diri saya sendiri. Buku masa lalu itu telah resmi saya tutup rapat. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi pengkhianatan. Yang tersisa hanyalah saya, kehidupan yang saya pilih sendiri, dan posisi saya sebagai pemilik sejati dari segala sesuatu yang pernah mereka kira bisa mereka rebut." Cerita ini mengajarkan kita satu hal yang sering dilupakan. Jangan pernah menilai seseorang dari diamnya. Dan jangan pernah merendahkan orang yang memilih untuk bersabar. Sebab kesabaran bukanlah kelemahan. Kesabaran adalah kekuatan yang sedang menunggu waktunya. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Perempuan yang dianggap cuma ibu rumah tangga. Perempuan yang setiap harinya menjaga rumah, membesarkan anak, menahan penghinaan dengan senyum, sambil mengira dunia tidak melihat nilai mereka. Kalau kalian salah satunya, dengarkan saya. Nilai kalian tidak pernah ditentukan oleh orang yang merendahkan kalian. Nilai kalian sudah ada, jauh sebelum mereka berani membukanya. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Rendra, lelaki yang diberi kepercayaan, diberi kesempatan, diberi tempat, lalu mengira semua itu adalah haknya sejak lahir. Lelaki yang menukar keluarga yang setia dengan kilau sesaat. Mereka lupa bahwa apa yang dibangun di atas pengkhianatan akan runtuh oleh pengkhianatan pula. Dan ada pula perempuan seperti Sylvia yang mengejar kemewahan milik orang lain dan menyebut itu cinta. Mereka pikir mereka sedang menang, padahal mereka hanya sedang dipinjamkan panggung sebentar sebelum tirai turun dan semua orang melihat siapa mereka sebenarnya. Rendra hari ini hidup sederhana, jauh dari gemerlap yang dulu ia banggakan, ditemani penyesalan yang tidak bisa ia kembalikan. Sylvia berpindah dari satu lelaki ke lelaki lain, mengejar sesuatu yang tidak pernah benar-benar bisa ia miliki. Bu Hartini menua dalam penyesalan. Tetapi setidaknya ia belajar untuk menghormati. Dan saya bangkit. Bukan menjadi orang baru, tetapi menjadi diri saya yang sebenarnya. Yang selama 12 tahun saya simpan di balik senyum seorang istri yang diam. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk membalas dengan kebencian, atau membiarkan keserakahan orang lain menghancurkan diri mereka sendiri, sementara kita berdiri tegak dengan kehormatan kita utuh. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Apa kalian pernah merasa diremehkan oleh orang yang seharusnya menghargai kalian? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Saya membaca setiap satu darinya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jangan lupa sebelum kalian pergi, tinggalkan like dan subscribe, supaya kita bisa terus bertemu di kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa, sahabat.